Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Dan beberapa waktu mendatang jamaah haji kita akan segera pulang ke tanah air. Dan tentu ada beberapa catatan penting yang juga perlu diantisipasi dan juga kita bahas hari ini terkait mengenai adanya potensi penyebaran dan perkembangan COVID-19 baru di dunia tentu, dan hal ini tentu perlu untuk diantisipasi dan kemudian bagaimana pengelolaan di sini. Dan untuk membahas hal tersebut telah kami undang 3 orang narasumber yang nanti akan berdialog dan berdiskusi bersama kita dengan tema waspada COVID-19 jelang kepulangan jamaah haji 1446 Hijriah. Dan tentu telah hadir di studio TVRI Jambi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto, MPDI. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kanwil. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kanwil ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Tentu lumayan ini ya, ngurus haji. Ya, gitu ya. Insya Allah. Baik, pemirsa juga telah kami undang hadir secara virtual Zoom meeting. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Bapak Supri Mail. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya, kondisinya ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Baik. Juga telah kami undang tentu tidak asing lagi nih pengamat dari Universitas Jambi, dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Ibu Dr. Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat siang Bu Umi. Bu Umi, apakah sudah terhubung bersama kami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam Mas Doni. Suara saya terdengar dengan jelas kami di studio, Bu Umi? Halo? Iya, terima kasih banyak Mas Doni. Sehat-sehat semuanya. Kepala. Terdengar dengan jelas. Terdengar. Terdengar suara saya terdengar? Baik, terdengar dengan jelas Bu Umi. Iya. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi, dan tentu kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami seperti biasa melalui line telepon 66385. Baik, saya ke Pak Kanwil dulu nih. Ya. Pak Kanwil, mungkin ada beberapa hal mungkin yang perlu disampaikan secara umum perjalanan jamaah haji kita di tahun ini. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah memberangkatkan 7 kloter dengan jumlah kota yang diberikan, karena kita ini kota provinsi ya. Berjumlah 2.938. Ya. Dan sudah berangkat, dan alhamdulillah kota yang diberikan itu terisi penuh. Penuh ya? Ya, tidak ada yang cancel ya. Seperti tahun lalu masih ada juga yang cancel. Nah, kemarin ada beberapa yang hamil ya. Terus kondisi kesehatan yang tidak mungkin untuk berangkat sudah kita gantikan prosesnya. Dan alhamdulillah untuk Provinsi Jambi sudah terisi dengan penuh, dan kondisi jamaah sudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Sekarang tinggal ya sebagian persiapan yang gelombang pertama mungkin persiapan untuk pulang, gelombang kedua mungkin persiapan untuk ziarah ke Madinah, dan sampai hari ini jamaah kita 10 orang yang meninggal dunia. Dan ya kalau meninggal ini rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Memang ada yang jantung, ada yang mungkin karena usia kelelahan, dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan tidak bertambah lagi lah. Dan kami juga terus pantau melalui petugas kami yang baik mendampingi jamaah, baik itu ketua kloter, pembimbing ibadah, pendamping kesehatan, ada dokter atau ibu dokter, tenaga kesehatan, juga dibantu oleh PHD, petugas haji daerah yang juga ada dari unsur kesehatan. Nah, ini yang membackup seluruh perjalanan yang mendampingi jamaah kita selama di Tanah Suci sampai kembali lagi sesuai dengan komandonya diserahkan oleh Pak Gubernur kemarin selaku koordinator pelaksanaan ibadah haji, dan kita sedang menunggu kepulangan mereka. Dan kemarin juga kita rapat sudah lintas sektoral ya, karena memang haji ini kan banyak yang ikut terlibat, dari Dinas Kesehatan, Perhubungan, Kepolisian, TNI, semua, termasuk Balai Karantina Kesehatan, semuanya sudah menyatakan kesiapan untuk menerima kembali jamaah haji kita. Ya. Ada catatan khusus Pak Kanwil mungkin? Kemarin ada informasi memang soal COVID ya, sesuai dengan bahasan kita hari ini. Tapi memang kita menyerahkan SOP-nya kepada BKK ya, Badan Kesehatan Karantina Kesehatan, karena memang dari sisi perjalanan penerbangan ini memang domainnya BKK. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Koordinasi sendiri dengan BKK? Kita udah rapat kemarin, rapat teknis dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota.
dan antisipasinya juga sedang disiapkan dan kemungkinan karena kita ini antara kan di Batam dulu, Pak. Iya. Jadi BKK Batam dulu yang menghandle. Tapi kalau di sini juga kita sudah menyiapkan untuk interaksi langsung kepada jamaah-jamaah ya kita usahakan pakai masker. Nah kalau laporan-laporan mungkin yang sepanjang sampai hari ini gitu, ada laporan? Jadi sebenarnya general aja sekarang ini ada info perkembangan COVID karena memang untuk tes COVID sendiri kan belum, alatnya nggak ada sekarang kan. Misalnya kan dulu kan ada swab, ada apa. Nah mungkin Bari pakai apa namanya? Pakai temperatur ya, suhu badan, suhu. Nanti dipasang mungkin mengenakan yang manual pakai yang tembakan itu ya. Nah, yang ke kening itu mungkin kalau ya kemungkinan COVID ini kan dari suhu badan kan. Kalau orang tidak sehat kan dikasihnya dari suhu badan. Nah kita sudah siapkan ambulan, termasuk juga kepulangan dari asrama haji Jambi karena memang durasinya kita menerima. Begitu turun dari bandara Hang Nadim, ditransit di Hang Nadim terus dipulangkan ke Jambi, masuk asrama, kita langsung lepas kepada pemerintah kabupaten dan kota selaku penyelenggara selanjutnya. Baik. Dan sudah antisipasi kalau memang ada yang sakit, kita sudah siapkan ambulan untuk mendampingi mereka sampai ke daerah masing-masing. Baik. Kita ke ini lagi ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kemudian potensi ini kita di samping kita bicara ini Pak Kadis. Di samping juga berbicara dalam konteks jemaah haji juga. Artinya kan dua sisi ini kalau kita berbicara kepulangannya. Termasuk bisa jadi warga kita yang mungkin bisa menularkan kepada jemaah yang baru pulang, termasuk juga mungkin dari potensi dari jemaah sendiri gitu. Nah sejauh ini kalau untuk di Jambi sendiri Pak Kadinkes, untuk laporan perkembangan COVID sendiri Pak Kadinkes, ada laporan khusus seperti itu? Mas Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Dhani, Pak Kakanwil dengan Kalsum, kami dari Dinas Kesehatan terkait dengan pengawasan COVID kepulangan daripada jemaah haji, sesungguhnya kita sudah berkoordinasi dengan BKK, Pak. Jadi begitu jemaah turun, sudah langsung dicek kesehatan, seperti yang dibilang Pak Kakanul tadi, yang sangat nampak ini adalah suhu. Ketika ada suhu memang di atas 37, maka mereka akan kita rujuk ke rumah sakit untuk isolasi. Bagi yang memang suhunya normal, itu kita persilakan pulang, tetapi tetap dalam pengawasan selama 21 hari dengan sarana fasilitas kesehatan yang paling dekat. Diawasi 21 hari ya Pak Kadis ya? Ya, 21 hari masih pengawasan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, artinya puskesmas. Dan ini dimonitor terus dan dilaporkan melalui sistem komputerisasi haji terpadu. Dengan aplikasi ini bisa terlihat kondisi si pasien itu setelah 20 hari sampai di tanah air, Bapak. Nah, kondisi COVID kita sampai saat ini, soalnya khususnya di Jambi, kalau Indonesia di minggu ke-19 ada memang kasus 28 kasus, tapi trennya menurun di minggu ke-20 ada 3 kasus. Artinya terkendali ini menurun, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kita ke Bu Umi lagi. Dalam aspek ini, Bu Umi, Dr. Umi Kalsum, kemudian bagaimana sebenarnya, kemudian resiko sebenarnya ini kan jemaah kita tentu dari seluruh dunia itu berkumpul di Tanah Suci gitu dan nanti pulang ke tanah air gitu. Potensi dan risiko apa yang kemudian harus diantisipasi dan apa masukan Anda bagi para stakeholder terkait ini, Bu Umi? Halo Bu Umi, apakah terhubung bersama kami? Mohon maaf, saya kurang jelas mendengar karena putus-putus, kayaknya sinyalnya nggak bagus di saya. Tapi suara saya kedengaran, Mas Doni? Terdengar dengan baik. Suara saya? Baik, mungkin saya menangkap sedikit apa yang tadi ditanyakan di antara sinyal yang kurang baik tadi, bahwa apa yang harus dilakukan oleh jemaah haji gitu ya. Di sini kita lihat kewaspadaan tentu harus terus ditingkatkan karena COVID-19 itu adalah penyakit yang berpotensial KLB dan memang karena penyakit ini menular langsung tentu tetap harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, Bang Doni. Kita tahu bahwa suhu saat ini kan antara suhu yang di Mekah, Madinah dengan yang di Indonesia itu sangat berbeda dari jemaah haji kita yang sudah memang berkegiatan cukup padat dan melelahkan. Ini perlu ditingkatkan dengan asupan yang baik. Jadi
memang hal ini yang perlu dilakukan dengan meningkatkan imunitas dan menerapkan protokol kesehatan itu bagi jemaah haji. Sedangkan untuk tindakan surveillance, saya kira protokol yang selalu dilakukan pada PPHI ya, petugas haji yang memang melaksanakan di sana itu sudah memahami bagaimana kemudian bisa melakukan surveillance yang ketat bagi COVID seperti influenza-like illness ini kan perlu diwaspadai. Jadi memang kita harapkan kesadaran bagi jemaah sendiri untuk meningkatkan imunitasnya, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan karena itu yang paling tepat untuk mencegah dengan menggunakan masker. Kita ingatkan menggunakan masker dan protokol cuci tangan setiap kemudian kita perlukan. Jadi maksud saya itu dari sisi jemaah. Tapi kemudian kalau dari sisi stakeholder tentu kita menghimbau kepada dinas kesehatan terutama Jadi screening terutama bagi jemaah haji yang memiliki tanda dan gejala influenza-like illness. Jadi harapannya tidak hanya screening dari suhu badan, tetapi juga mungkin lakukanlah minimal rapid test ya awal dulu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti ketika rapid test positif dengan pemeriksaan yang lebih valid lagi. Jadi itu yang sementara ini dilakukan. Kita tetap memohon kepada stakeholder juga dengan memberikan edukasi bahwa tidak perlu panik karena jenis varian dari COVID-19 saat ini kan sudah tidak seganas dulu. Artinya angka kematian juga rendah, penularannya juga masih relatif di bawah angka 1%. Artinya ini masih selalu melakukan surveillance, Mas Doni, dan kita lihat memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ada penurunan. Halo Bu Umi? Ya, sepertinya terputus. Baik, mungkin Pak Kadinkes mungkin langsung menanggapi Pak Dinkes terkait mengenai tadi beberapa tanggapan Bu Dr. Umi Kalsum mungkin, atau mungkin ada kendala-kendala kemudian untuk melakukan menjaga protokol sebagainya. Kita sebenarnya Pak dari Dinas Kesehatan sudah kita siapkan, baik itu memang nanti masker obat-obatan, kalaupun itu terjadi, kita dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah kita siapkan antisipasi Pak. Ya. Tetapi kita menyarankan memang untuk tetap protokol kesehatan kita lakukan, karena kita tidak tahu apakah yang memang jemaah haji atau memang pendatang. Tapi pada prinsipnya sampai sekarang masih bisa terkendali Pak. Masih sangat terkendali, baik-baik. Pak Kakanwil, tadi juga ada beberapa catatan ya, protokol dan sebagainya, dan tentu ya apapun itu pencegahan jauh lebih baik begitu. Nah ini kan kondisi munculnya lagi, kita tidak mengatakan ada peningkatan, artinya munculnya lagi COVID-19 ini kan menjelang kepulangan jemaah haji. Nah artinya kan ada sesuatu yang mungkin saya tidak tahu apakah memang sudah diprediksi di awal keberangkatan atau seperti apa oleh stakeholder sendiri gitu. Nah apakah mungkin untuk hal-hal lain misalnya terkait mengenai ya hal-hal yang paling simpel deh Pak Kakanwil, misalnya ya untuk pencuci tangan ataupun masker gitu. Ada mungkin secara khusus menjadi atensi nanti pada saat kepulangan begitu? Ya, insya Allah beginilah. Kami kan udah deteksi dini juga. Ya. Kami punya Sus Jambi nih. Kita ada aplikasi Haramain namanya. Nah di situ memantau. Oh itu aplikasi yang bisa? Ya, aplikasi? Haji ramah lansia dan disabilitas. Nah, karena memang 30% lebih kita ini kan masih lansia. Masih banyak yang lansia yang memang butuh. Berapa persen tadi Pak? 30%. Oh itu jamaahnya lansia? Iya, lansia. Dan alhamdulillah khusus Indonesia itu tidak dibatasi usia. Kalau negara lain itu 90 tahun ke bawah yang boleh. 90 tahun ke atas sudah nggak boleh lagi. Nah, khusus Indonesia tahun ini memang alhamdulillah dari fasilitas kesehatan kemarin juga banyak yang meninggal dunia ya. Akhirnya Pak Menteri Agama mengambil langkah melobi pemerintah Arab Saudi yang selama ini KKHI itu tidak bisa dioperasionalkan. Ada namanya klinik ya, rumah sakit kecil lah punya kita pemerintah Indonesia yang biasanya dokternya dari Indonesia semua yang melayani. Karena memang kadang-kadang secara psikologis masuk ke rumah sakit Arab Saudi kan dari sisi bahasa ya. Iya, ya. Ditambah tekanan psikologis lagi. Ya sakit sini dibilang nanti yang sini. Jadi akhirnya alhamdulillah berkat lobi beliau, alhamdulillah boleh dioperasionalkan. Nah, biasanya kan rujukan itu setelah fasilitas kesehatan kita sudah tidak mampu menangani baru dirujuk ke rumah sakit yang lain. Nah, kalau di deteksi kami dari
aplikasi yang kami buat. Ini aplikasinya lokal nih sebenarnya Pak Wahyudi sebagai Kabid ini mengantisipasi. Oh, ini aplikasi lokal Jambi. Lokal Jambi. Wah, luar biasa, itu harus diaplikasi. Jadi kita memang memantau dan setiap petugas itu juga diberi akses untuk menyampaikan, mengupdate gitu. Teman-teman orang-orang tua kita inilah. Ada punya gejala apa, sampai hari ini belum ada lah untuk Provinsi Jambi. Tapi kita namanya protap kesehatan, kita kan menyerahkan sepenuhnya dengan baik Dinkes nanti setelah pasca haji, baik nanti mengakhiri operasional haji ini kan dari BKK ya. Karena memang Indonesia ini kita harus lolos istitoah kesehatan baru boleh nyetor. Banyak orang yang tidak bisa haji karena faktor kesehatan. Jadi mungkin yang membedakan dari negara-negara lain ya barangkali Indonesia itu dari sisi itu, karena memang kita tidak melihat usia, tapi melihat mungkin umurnya 40 tapi dia punya riwayat kesehatan yang tidak baik, misalnya jantungnya tidak lolos, misalnya MCU-nya ya tidak kita perkenankan. Nah bahkan kadang-kadang ada teman-teman kita di Kementerian Agama coba istitaah nih setahun dulu. Mudah-mudahan ya mohon maaf ada yang penyakit TBC ya. Kita ada ketemuin indikasi penyakit TBC yang tidak boleh terbang. Kan pada saat kedetek itu kan kalau masih 1 tahun dia masih ada waktu untuk mengobat. Misalnya 6 bulan makan obat dan bisa mungkin diberangkatkan. Nah, kita menemukan kasus itu terjadi dan ya dengan berat hati ya kita tidak mengizinkan yang seperti itu. Tapi kalau untuk keselamatan semua ya bayangin kalau kita tim 445 orang ada yang TBC di dalam itu kan. Nah ini juga membuat ketidaknyamanan dan dosa rasanya kita mengizinkan yang itu yang bisa berdampak kepada yang lain. Seolah dari sisi kesehatan saya yakin dan percaya teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Kabupaten Kota dan Provinsi, dan juga dari Balai Karantina Kesehatan juga sudah sangat selektif dan seling mendiskusikan dengan kami dan sangat terbuka kalau memang ada problem-problem. Apalagi ini kan sekarang COVID ini sudah endemik ya, artinya bahwa barangnya ada gitu kan, tinggal kapan mau muncul balik gitu kan. Dan bagaimana mengontrolnya. Nah ini barangkali ini Dinas Kesehatan lebih paham dari kami dari Kementerian Agama. Baik. Kita tahan dulu Pak Kakanwil. Pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita masih membahas berkaitan dengan mewaspadai perkembangan COVID-19 menjelang kepulangan jemaah haji kita ke Indonesia. Baik, saya ke Pak Kadinkes lagi. Pak Kadinkes, tentu seperti biasa lah sebenarnya. Kalau di zaman COVID dulu memang kita sudah menyiapkan banyak sekali infrastruktur mungkin dan ready sekali dalam menghadapi COVID-19. Nah, khusus dalam hal ini Pak Kadinkes, jika kita berharap tentu tidak Pak Kadinkes, semua kita mengharapkan tidak ada yang terjadi gitu. Seandainya jika itu terjadi, apakah mungkin protokolnya misalnya berkaitan dengan observasi dan kemudian berkaitan dengan nanti akan diisolasi begitu, apakah akan sama polanya dengan pada masa bergejolaknya COVID-19 nanti Pak Kadinkes? Atau sudah disiapkan seperti itu? Baik Bapak, tadi sudah sampaikan sebenarnya ketika yang bersangkutan ada gejala, sudah langsung kita ke rumah sakit, rujukan kalau di provinsi tentu rumah sakit Mata dengan rumah sakit mana, dan sudah kita siapkan semua peranan. Tapi kami yakin Pak, antara BKK, Dinas Kesehatan Provinsi, Kanwil, dan Kabupaten Kota, Kabupaten Kota tentu punya sarana adalah puskesmas yang memonitor jemaah haji yang pulang ini. Saya yakin setiap langkah 21 hari bisa dimonitor perkembangan kondisi daripada jemaah haji kita. Dengan cara ini tentu kita nanti lebih cepat mengambil apa saja yang harus kita siapkan buat mereka. Saya yakin ini bisa. Iya. Kalau secara vertikal Pak Kadinkes, kita belum tahu, mungkin Pak Kadinkes yang lebih memahami begitu. Secara vertikal mungkin dari pusat ada arahan-arahan khusus dari lingkungan Kementerian Kesehatan sendiri terkait ini? Betul Pak, yang kami sampaikan itu sebenarnya adalah arahan dari pusat. Protokol untuk pemeriksaan dan memang kalau terjadi suatu gejala langsung kita masukkan ke rumah sakit. Ini adalah anjuran dari pusat sehingga apapun yang terjadi pada jemaah ini bisa cepat kita tanggapi. Baik. Saya ke Bu Umi lagi. Tadi sempat Bu Umi menyampaikan perlu surveillance terhadap kondisi ini Bu Umi. Dengan pola yang begini Bu Umi, ini kan
Satu memang kondisi usia yang memang sangat bervariasi sekali begitu, dan tadi Pak Kakanil juga mengatakan bahkan tidak ada batasan usia untuk jamaah haji di Indonesia. Nah, apa kemudian pola yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini untuk memastikan betul sebenarnya satu memang clear ya. Yang kedua, kalaupun ada bagaimana kemudian untuk memetakan ini, Bu Umi? Terkait dengan faktor risiko usia ya, Mas Doni, tentu saja di sini usia yang berisiko adalah yang di atas 40 tahun dan kemudian memiliki penyakit komorbid ya, seperti DM dan hipertensi. Sehingga mungkin perlu diwaspadai terutama yang tadi berkomorbid seperti hipertensi dan DM untuk dilakukan pengawasan secara ketat. Jadi hal ini bisa disampaikan dengan edukasi-edukasi kepada para jemaah ya, karena mereka yang kemudian memang memiliki potensi untuk membawa penyakit COVID-19 yang saat ini sudah mulai meningkat lagi ke Indonesia, sehingga memang perlu diwaspadai. Artinya itu tentu tugas dari BKK dan kemudian dari teman-teman Dinas Kesehatan ya, yang akan melakukan pengawasan. Nah, BKK itu memiliki protokol terkait dengan karantina bagi terutama jemaah yang memang di-screening nantinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sapri Mail selaku PLT Kepala Dinas juga, bahwa protokol-protokol yang dilakukan di pintu masuk itu sudah disampaikan dan sudah diberikan arahan dari Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin protokol-protokol ini perlu disosialisasikan dan diliterasi kepada jemaah, jadi supaya nggak kaget dan kemudian bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diberikan kepada jemaah. Jadi misalnya jika ada begini misalnya, mungkin perlu dilakukan melaporkan diri. Nah, ini yang perlu, karena biasanya ini kan karena takut nanti dikarantina atau apa, mereka malah justru tidak melaporkan diri, padahal kan kita penting untuk melindungi jemaah yang lain dan penting untuk melindungi keluarga yang nanti mungkin akan berkomunikasi atau berkontak dengan mereka, Bang Doni. Jadi literasi ini penting untuk mereka memberikan kesadaran bagi yang merasa bergejala. Jadi bergejala ini yang perlu dilaporkan. Seringnya ini yang tidak dilakukan. Akhirnya loss dan menularkan kepada yang lain. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Jadi himbauan saya tetap memberikan edukasi supaya yang bergejala itu melaporkan diri dan tidak segan untuk diperiksa. Ya. Demikian Mas Doni. Ya, saya sambung sedikit Bu Umi. Ya, sekalipun sekali lagi kita ke statement awal kita bahwa kita tentu tidak mengharapkan ini gitu ya. Tapi upaya-upaya kemudian untuk memitigasi ini tentu penting begitu ya. Nah, dengan kondisi misalnya pertemuan banyak orang dari seluruh dunia di satu tempat gitu, terhadap suatu wabah begini, ada tidak potensi kemudian kita katakan virus atau apa namanya itu kemudian berevolusi dalam bentuk lain, Bu Umi? Ada tidak potensi itu? Kemungkinan besar. Benar, Mas Udi, kemungkinan besar. Kita sadari bahwa berkumpulnya berbagai ras di satu titik di Mekah misalnya, itu memang memiliki potensi tinggi untuk kemudian virus itu kemudian melakukan evolusi atau istilahnya menjadi penyakit baru, kira-kira seperti itu. Dan ini tetap itu menjadi tugas bagi BKK atau setiap negara memiliki masing-masing ya. Kalau di kita BKK misalnya Dinas Kesehatan dan jajarannya itu Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan terkait dengan hal itu. Nah, kita akan lebih kemudian terbantu, terutama pemerintah ini adalah ketika si masyarakat ini yang kemudian melaporkan diri. Nah, ini yang saya himbau tadi Mas Doni sebetulnya. Jadi kalau tidak melaporkan diri dengan jujur, mungkin ada gejala tanda yang mungkin berbeda atau misalnya kok tidak biasa gitu. Yang ini yang perlu untuk kita lakukan surveillance di tingkat awal. Jadi deteksi dan screening itu memang dibantu oleh peran serta masyarakat dalam melaporkan. Baik. Jadi peran aktif masyarakat sangat penting dalam hal ini. Baik, Pak Kakanwil, tentu juga ya, dua sisi juga harus kita lihat Pak Kakanwil. Artinya kita tidak hanya berbicara jamaah kita yang pulang, tapi jamaah kita yang datang juga. Nah, biasanya nih kalau kita bicara Jambi aja deh Pak Kakanwil, kalau udah masa keberangkatan dan kepulangan itu, itu rame. Suatu keluarga datang begitu. Nah, bagaimana juga terhadap misalnya
keluarga yang di sini juga itu tentu juga tidak bisa lepas dalam hal ini. Saat kita berbicara ini, bukan hanya bicara COVID, termasuk juga hal-hal lain, Pak Kanwil. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa ini kan ada masa 21 hari ya setelah mereka pulang. Dan kalau di sisi pengamanan di asrama haji, mulai dari keberangkatan dan pemulangan nanti itu kita serahkan sepenuhnya kepada Polda, kepada Polda Jambi dan kepada TNI ya, juga ikut terlibat dari mulai Polsek. Dan ini pengawalan ini mulai dari nanti, dari dulu mulai berangkatnya sampai juga sampai di asrama haji itu terkoordinasi dengan baik. Nah sampai juga kepulangan nanti juga ada dari teman-teman dari Polda, dari Polres, dan sampai ke Polsek yang dilalui oleh kendaraan itu juga adanya pengamanan. Dan juga dari Dinas Kesehatan juga ada, ya kalau memang harus dinaikkan ambulan ya kita naikkan ambulan, misalnya dipisah kalau misalnya dia juga dalam keadaan mungkin disabilitas ya, karena memang kita haji ramah lansia ini memang dari mulai makanan saja kita bedakan, dari bagaimana mereka mulai datang, dari mereka nanti pulang, mereka juga protapnya dibedakan dengan jamaah yang reguler yang biasa. Jadi kita memang tangani secara penuh bahwa mereka misalnya soal seremonial kedatangan mereka tidak ikutkan. Sama juga saat keberangkatan mereka juga tidak kita ikutkan. Karena memang begitu sudah ready yang lain jamaah yang reguler yang lain yang non lansia ya mereka baru kita antarkan. Dan memang protapnya memang juga berbeda. Kesehatan juga berbeda. Ya, mereka juga yang tadi saya sampaikan kita juga punya aplikasi yang mengawasi mereka, keberadaan mereka, apakah ada gejala, ada laporan, dan itu terupdate dengan teman-teman yang bertugas mendampingi mereka. Dan insya Allah sampai hari ini ya juga kita punya grup WhatsApp ya. Sekarang kan ada grup WhatsApp yang memang kita juga saling mengingatkan kepada teman-teman yang sekaligus dan kita juga mengupdate. Di samping kita juga berdoa juga, kami juga melakukan doa bersama agar proses ini berjalan dengan baik, dan bagaimanapun ya melangitkan doa itu dari bagian dari ikhtiar kita. Jangan sampai kita lengah gitu kan, bahwa sebagaimana apapun kita menjaga kalau memang Allah Subhanahu wa taala juga ada takdir yang memang tidak bisa kita elakkan. Mudah-mudahan kita semua berjalan dengan baik, dan kami sudah rapatkan dan kami menyerahkan sepenuhnya, misalnya pengamanan dengan TNI, Polri, memang kami serahkan sepenuhnya dan kami tidak ikut campur. Dan kami memang mohon maaf, akses memang dibatasi. Jadi begitu masuk ya yang perlu karantina mungkin dikarantina ya, mungkin bisa. Makanya BPJS-nya juga kita cek dulu sebelum berangkat hidup atau tidak aktif ya. Kalau aktif kan kita tinggal rujuk ke rumah sakit terdekat. Kalau masih bisa kita tangani, ada klinik dengan BKK yang dia operasional BKK di asrama haji ya kita selesai di sana. Ada juga rawat inap ya. Kalau memang sampai harus rawat inap keluar yang kita rujuk. Jadi alhamdulillah insya Allah pelaksanaan haji ini ya kalau ada hal-hal kecil barangkali ya namanya kita manusia kan yang bekerja. Tapi insya Allah kami sudah mengingatkan bahwa seluruh panitia ini kan bagian dari ibadah kami ya, pengabdian kami kepada jamaah haji. Baik. Tadi satu catatan penting, semua yang berangkat BPJS-nya aktif begitu ya? Iya. Baik. Kita sapa telepon kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Doni. Oh iya, sorry. Selamat siang Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Dari telepon PRI hanya dikasih waktu 2 menit Bu Doni. Siap. Silakan 2 menit Pak Yudi. Baik. Singkat Pak Bakbuk. Ya, siap. Yang saya hormati dan 2 narasumber Zoom, Ibu Dr. Umi Kalsum ya. Epidemiologi dan PLT Suprimail. Ya, PLT. Jangan lama-lama PLT. Siap. Baik, COVID-19 menurut saya tentu bukan barang baru ya. 2019, 2021 yang lalu. Jadi kita berpengalaman. Tapi kan haji ini kan sudah pulang semua sebagian. Iya. Nah, maksud saya ya kita nggak bisa ngomong, ini orang-orang tua. Artinya sudah pulang itu kan kumpulan keluarga. Iya. Sekarang juga harus lapor ke Pak Gubernur menurut saya. Jadi harus ada regulasi OPD ini, dinas-dinas itu bekerja. Ya kalau cuma nomor-nomor aja gimana kita ini? Lapor Pak Gubernur, kita buat aturan. Apakah orang itu wajib yang dari luar negeri ini haji datang ke rumah sakit, paskes, atau dia jemput bola?
Jadi kalau kecolongan ini gimana gitu kecolongan? COVID ini bisa kecolongan. Jadi jangan coba-coba lah kita hanya omong-omong. Harus himbauan, protokol kesehatan, deteksi dini, tidak percuma. Tolong ada regulasi yang jemput bola tuh dia datang. Jadi semuanya harus diperiksa, sakit tidak sakit. Karena ini virus dari luar negeri. Saya tidak perlu kita menghimbau-himbau lagi. Tolong Pak Gubernur, tidak boleh dihimbau lagi ini. Saya terus terang ini dari publik ini. Kalau cuma nomor-nomornya gimana? Pak Mampu bilang, oh tolong nih yang tua-tua jangan keluar-keluar rumah. Protokol kesehatan, nah tidak mempan Pak Mampu. Saya itu saja menurut saya. Ya mudah-mudahan kata Pak Bu tadi protokol kesehatan dijaga, deteksi dini dijaga dari kesehatan dan berdoa. Ya mudah-mudahan doa kita sampai. Amin. Ya COVID biasa saja kok, demam biasa kok. Ya saya rasa demikian. Mudah-mudahan regulasi cepat keluar, orang semuanya diperiksa yang dari haji. Ya. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Kadinkes Provinsi Jambi. Mungkin menanggapi penelpon kita Pak Kadinkes. Terkait dengan regulasi sebenarnya untuk yang COVID ini sebenarnya sudah jelas. Begitu datang jemaah haji, BKK sudah berbuat nih, ya kan? Sudah dites, sudah jelas ketika suhunya melebihi dari 37 atau tidak normal, maka ini akan kita stop atau kita tahan langsung ke rumah sakit untuk periksa lebih lanjut. Ketika dia memang normal 37, maka ini kita perolehkan pulang, tapi dengan pengawasan tetap Pak. Kan di sini puskesmas terdekat akan monitor dengan aplikasi yang ada. Saya yakin akan terdeteksi mereka ini perkembangan hari demi hari sampai 21 hari. Ketika itu ada gejala yang tidak memang menyimpang, maka mereka ini akan langsung kita masukkan ke isolasi atau ke karantina rumah sakit, yaitu rujukan. Jadi menurut saya mudah-mudahan tidak akan terjadi. Nah itu Pak, jadi sudah jelas nih, kita mengharap semua bekerja, baik itu provinsi, pusat, dan kabupaten kota, tentu yang paling dekat dengan masyarakat kita adalah puskesmas terdekat. Dia akan melapor ke puskesmas dengan harapan kita, masyarakat kita, jemaah ini ada suatu kesadaran sebenarnya Pak. Apa yang disampaikan Ibu Bumi tadi, ada suatu kesadaran ketika ada suatu gejala, maka mereka sadar bahwa ini ada nih, langsung ke puskesmas terdekat atau pelayanan kesehatan. Itu yang kita harapkan Pak. Terima kasih Pak. Baik. Saya ke Bu Umi lagi. Bu Umi, banyak juga kemudian pertanyaan ya secara umum sebenarnya, bukan hanya terhadap jemaah haji sih sebenarnya. Kita sudah melalui masa vaksinasi yang sudah berjalan lalu gitu ya. Apakah itu belum cukup sebenarnya untuk terhadap untuk menekan penyebaran munculnya kembali COVID-19 begitu, Bu Umi? Sebetulnya kita tadi sudah sampaikan juga bahwa COVID-19 ini kan sudah dinyatakan sebagai penyakit endemis. Seperti kita bersama demam berdarah, seperti kita bersama malaria. Jadi Mas Doni dia akan tetap ada. Nah, kayak misalnya ketika kita mengalami lonjakan kasus demam berdarah itu sama potensialnya seperti saat ini terjadi. Jadi kita yang paling penting itu kan tidak boleh panik bahwa memang polanya seperti ini. Dan kemudian COVID-19 ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus kan, sehingga kita perlu tadi yang paling utama adalah bagaimana penanganan atau pencegahan pengendalian pada penyakit-penyakit virus yang sifatnya adalah menular langsung seperti ini. Jadi, apakah karena dia sudah endemik begini kemudian ya artinya kita sebenarnya juga tidak, kata Pak Yudi tadi, nggak usah terlalu risau begitu? Iya. Artinya kita tidak boleh terlalu panik menanggapi hal ini karena kita sendiri seperti disampaikan memiliki tadi kekebalan yang sudah ada. Walaupun demikian kekebalan itu masih dalam konteks pemantauan. Dan apakah kemudian jangka waktu titer antibodi dari vaksinasi itu akan selamanya? Kan tidak demikian kayak gitu. Jadi ini masih tetap dalam konteks kita melakukan serosurvei terhadap titer antibodi dari hasil vaksinasi kita sebelumnya. Namun demikian setiap antibodi yang ditimbulkan oleh imunisasi itu ada batasnya kan. Dan untuk kayak misalnya kita melakukan 5 kali
tetes misal atau 5 kali suntikan atau 5 kali melakukan imunisasi, itu semua ada batasan ketahanan dari antibodi yang diberikan. Jadi kan COVID-19 tentu masih harus melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah, jadi yang paling penting itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri dari internal, karena buatan itu kan bisa saja habis masa titer antibodinya, dan kita masih dalam terus ya penyelidikan tentang hal itu. Jadi yang paling penting memang perilaku kita. Jadi protokol kesehatan itu menjadi hal yang paling harus dilakukan oleh semua jemaah dan juga masyarakat. Baik. Kita ke Pak Kakanwil lagi. Pak Kakanwil, mungkin di ujung-ujung acara mungkin himbauan yang paling ingin Anda sampaikan hari ini, Pak Kakanwil. Terima kasih ya, himbauan kami ya pertama ya bagi keluarga kita semua ya berdoa lah. Semoga jamaah kita ini pulang dalam keadaan selamat, sehat. Dan juga kami juga menghimbau melalui petugas kami untuk menjaga kesehatan. Makanan alhamdulillah sudah selera Indonesia ya. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah sudah ya tidak ada lagi lah, boleh dikatakan komplain itu komplain tidak ada. Urusan makanan lagi? Iya, makanannya sudah Indonesia, bahkan bumbunya dikirim dari Indonesia. Dan makanan siap saji juga diproduksi di Indonesia, dibawa ke Mekah sana, di Madinah. Dan alhamdulillah ya masakannya yang orang masak ya orang Indonesia. Dan alhamdulillah gizinya seimbang gitu. Minimal kita dulu kan keluhan karena tidak selera makan ya. Dan ini juga diantisipasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dan barangkali kami menyatakan bahwa haji tahun ini alhamdulillah berjalan sukses dan lancar. Tidak ada catatan khusus. Ya ada kasus kecil lah ya, barangkali itu kasuistis yang barangkali tidak bisa digeneralisir lah. Dan banyak juga apalagi tahun ini alhamdulillah lancar karena tidak ada jamaah haji yang namanya jamaah haji sendal jepit, jamaah haji ilegal, jamaah haji yang macam-macam. Sepertinya ditertibkan. Iya, bahkan puroda yang miliaran rupiah saja itu juga tidak ada tahun ini, sehingga relatif jamaah haji agak lapang ya. Baik. Karena memang suasananya juga, cuman hanya barangkali psikologi para jamaah yang mungkin harus ya barangkali ini mungkin kita jadi PR kita bagaimana menjaga kesabaran misalnya. Kalau terlambat nggak emosional gitu, apalagi nih di era media sosial kan banyak nih viral gitu satu orang buat viral dianggap semuanya kan. Nah, ini yang bahaya yang bikin baik. Dan kami berharap mudah-mudahan proses perjalanan haji ini sudah selesai. Kita mulai tanggal 24, 25 sampai Juli karena memang ada 3 hari berturut, nanti off, nanti juga ini juga membantu petugas kami juga jangan sampai kelelahan juga dalam melaksanakan. Saya kira terima kasih semua stakeholder kami dari Dinkes semuanya, dari BKK, dari Perhubungan, TNI, Polri yang sudah sama-sama Pak. Tidak ada lagi. Terima kasih juga Pak Yudi tadi juga menyarankan kami tetap lapor Pak Gubernur tentang perkembangan bagaimana haji ini. Dan kami tetap berkoordinasi di bawah panduan beliau lah. Tidak jalan sendiri Pak. Jadi kami ini tidak jalan-jalan sendiri, Kemenak nggak jalan sendiri, Dinkes tidak jalan sendiri, di bawah koordinasi Pak Gubernur sebagai kepala koordinator haji di daerah, termasuk Bupati juga di daerah. Baik. Pak Kadinkes, mungkin kata penutup Anda Pak Kadinkes, mungkin harapan pesan begitu untuk mengakhiri acara kita hari ini. Kami mengharap kepada semua jemaah yang sudah pulang kami sampaikan selamat, tetapi kami tentu pesan tetap menjaga kesehatan dan juga untuk keluarga punya peran. Ketika itu ada memang permasalahan atau gejala pada keluarga kita yang baru pulang, kami mengharap segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Umi, pesan Anda Bu Umi? Closing statement Baik, Anda? pesan saya tetap tadi Mas Doni, bahwa kemudian dalam memberikan respons ini semua stakeholder terutama Dinas Kesehatan dan jajarannya tetap melakukan surveillance aktif ya, dengan kemudian selalu melakukan analisis data dan jangan lupa memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat, dan tentu respon cepat dan tepat ini yang diharapkan. Bagi masyarakat terutama jemaah haji yang akan pulang dapat ya melaporkan diri dengan tanda dan gejala. Jadi tidak perlu takut untuk kemudian menjalani karantina atau apapun, tapi ini penting untuk kita supaya dapat memutus rantai penularan penyakit ini. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Doni. Ada lagi untuk jemaah haji yang sudah warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Kakanwil, Kemenak Provinsi Jambi, Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan tentu Bu Dr. Umi Kalsum dari Universitas Jambi atas kehadirannya dalam dialog Kabar Jambi hari ini. Pemirsa, dan demikian tadi dialog singkat kita terkait mengenai waspada COVID-19 jelang kepulangan jamaah haji 1446 Hijriah. Pada prinsipnya adalah tentu harapan kita semua tidak akan terjadi dan tentunya dapat terkendali, dan tentu kita yakini dan percayakan hal ini kepada seluruh stakeholder terkait untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik tentunya, dan tentu dukungan kita semua juga diperlukan untuk mensukseskan ibadah haji 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi ini. Dan akhir kata saya Doni Yusra undur diri, dan tentunya kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.